Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menyampaikan tentang orang-orang yang diperintahkan untuk diantar ke surga, tapi ketika telah sampai dekat dengan surga malah disuruh berpaling dari surga. Malaikat suruh menghalau dia dari surga. Loh, kok kenapa bisa begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ruya an Adi bin Hatim at-Ta'i, dan sungguh telah diriwayatkan dari Adi bin Hatim at-Ta'i anir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru bi unasin minan nasi yaumal qiyamati ilal jannati. Orang-orang diperintahkan oleh Allah nanti pada hari kiamat untuk berangkat menuju surga. Jadi pada saat manusia dikumpulkan, lalu Allah menyuruh sebagian manusia, sebagian orang-orang agar mereka menuju ke surga, pergi ke surga. Hatta idza danu minha, sehingga ketika orang-orang yang disuruh untuk masuk ke surga tadi, orang-orang yang disuruh untuk menuju ke surga tadi, orang itu mendekati surga, sudah dekat kepada surga. Wastang syakura ihataha, dan bahkan ketika orang itu sudah datang mendekati surga tadi, mereka merasakan baunya surga, mereka mencium baunya surga, nikmatnya surga sudah tercium. Wa nadharu ila kusuriha, tidak hanya mencium bau surga, tapi mereka telah melihat bangunan-bangunan yang ada di surga. Mereka telah melihat istana-istana yang ada di surga. Wa ila ma a'adallahu li ahliha, dan di samping mereka telah mencium bau surga, mencium istana-istana atau melihat istana-istana yang ada di surga, mereka pun juga telah melihat apa-apa yang Allah siapkan untuk penduduk surga. Bau surganya sudah tercium, istana-istana yang ada di surga sudah terlihat, dan bahkan hal-hal yang dipersiapkan Allah untuk ahli surga pun sudah ia lihat, sudah diketahui semuanya. Otomatis merasa senang dong. Bau surganya yang nikmat sudah dirasakan, istana-istana, bangunan-bangunan yang indah sudah diperlihatkan, kemudian segala sesuatu yang akan diterima oleh ahli surga yang telah Allah persiapkan itu pun juga sudah diperlihatkan. Otomatis tertarik dong, pengen masuk ke situ. Keinginan sih bukan main kuatnya, tapi apa daya, tangan tak sampai. Kenapa? Karena keputusan di tangan Allah. Nudu, pada saat sudah dekat dan sudah melihat bangunan-bangunan surga, mencium bau surga, melihat segala sesuatu yang Allah persiapkan untuk ahli surga, tiba-tiba malaikat diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, insarifuhum anha, orang-orang yang mau masuk ke surga, orang-orang yang mendekati surga itu, palingkan mereka semuanya. Masya Allah, dipalingkan semuanya, disuruh pergi dari surga itu, nggak jadi masuk. Sudahlah melihat bangunannya yang indah, sudah melihat segala yang Allah siapkan untuk ahli surga, sudah mencium bau surganya. Loh, kok tiba-tiba dipalingkan oleh Allah, diperintahkan malaikat untuk menghalau mereka jangan sampai masuk surga. Malah Allah sampaikan la nasibalahum fiha, mereka ini tidak punya bagian apa-apa dari surga itu. Tadinya disuruh menuju ke surga,
sudah diperlihatkan bau surga, sudah diperlihatkan istana-istana surga, sudah diperlihatkan segala sesuatu yang disiapkan oleh Allah untuk ahli surga. Oh, kok tiba-tiba disuruh berpaling dan dikatakan oleh Allah tidak punya bagian orang itu. Maka apa yang terjadi? Fayarji'una bihasratin wa nadamatin. Maka mereka yang sudah mendekati surga tadi pulang kembali ke tempatnya semula dengan penuh kerugian dan penuh penyesalan. Rugi dan menyesal. Ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimithliha. Mereka ketika kembali ke tempat semulanya itu belum pernah terjadi pada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Berarti ini adalah satu-satunya dan awal pertama kalinya orang yang disuruh ke surga, kemudian setelah melihat bangunan surga, melihat segala sesuatu yang Allah persiapkan untuk ahli surga dan mencium bau surga, lalu disuruh pergi dari surga itu. Berarti ini adalah orang pertama kalinya. Fayakuluna, maka karena mereka orang ini tadinya disuruh masuk ke surga, sudah dekat, kemudian malah diusir dari situ, maka mereka berkata, memohon kepada Allah, ya Rabbana lau adkhaltana nara, wahai Tuhan kami, kalaulah engkau masukkan kami ke dalam neraka, qabla anturina ma ra'aitana minas thawabi, sebelum engkau perlihatkan kepada kami, sebelum engkau perlihatkan pahala-pahala kami, ma'at tahu li auliyaika, dan sebelum engkau perlihatkan apa-apa yang engkau berikan atau siapkan untuk wali-walimu, bagaimana kami ini? Jadi para orang-orang yang ditolak masuk ke surga tadi, ia menyatakan, bagaimana kalau masuk ke dalam neraka sementara belum memperoleh apa-apa, belum melihat apa-apa. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat satu yang lewat ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang telah disuruh oleh Allah masuk ke dalam surga, tiba-tiba sudah dekat ke surga, sudah melihat bangunan-bangunan surga yang indah, sudah melihat segala sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah untuk ahli surga yang indah, sudah merasakan bau surga yang sangat lezat dan indah, tiba-tiba kok ditolak, disuruh pergi. Maka mereka orang-orang yang seperti itu berdoa kepada Allah, ya Rabbana lau adkhaltana nara qabla anturina ma ra'aitana min thawabin ma'atahu li auliyaika. Wahai Tuhan kami, bagaimana kalau engkau masukkan kami ke dalam surga sebelum kami melihat, sebelum engkau perlihatkan kepada kami, maka kami tidak akan bisa melihat pahala dan semua yang telah dipersiapkan kepada para wali-walimu. Maka Allah menjawab, fayaqulullahu ta'ala aradtu bikum dzalika. Itulah yang aku mau. Ternyata mereka ingin melihat pahala yang diperolehnya dari dunia, tapi Allah tidak memperlihatkannya. Dan itulah yang Allah mau. Kenapa kok begitu? Allah memberikan alasan, kuntum idza khalautum baristumuni bil adzaimi. Kalian ketika dalam keadaan sendirian, nggak ada orang, kalian terang-terangan melakukan dosa besar. Inilah alasan kenapa
mestinya memperoleh pahala, kok nggak jadi memperoleh pahala. Ternyata ketika dalam keadaan sendirian, terang-terangan melakukan dosa, terang-terangan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wa idza laqitumun nasa, yang kedua, kalian kalau bertemu dengan orang-orang, laqitumuhum mukhbitina, kalian menemui orang-orang itu dalam keadaan kehinaan, yakni mutawadhiina. Maksudnya adalah kalian menemui orang dalam keadaan tawadhu. Kalau sendirian dia terang-terangan melakukan dosa, kalau bertemu orang merasa tawadhu, mungguk-mungguk di depan orang, sangat menghormati orang, seakan-akan dia adalah seorang yang sangat mulia. Sementara ketika sendirian, terang-terangan dia bebas melakukan perbuatan maksiat, bebas melakukan dosa, bebas berjudi online, bebas melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ketemu manusia, seakan-akan orang yang suci, seakan-akan orang yang enggak pernah punya dosa, maka dia tawadhu kepada manusia. Tura'unan nasa bi'amalikum, dan kalian pun ketika beramal pamer kepada manusia, artinya melakukan perbuatan riya kepada manusia. Itulah kenapa ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala haknya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ketika sendirian terang-terangan melakukan dosa, ketika bertemu dengan orang pura-pura dan berlagak suci, pura-pura baik, pura-pura nggak pernah punya dosa. Dan ketika dia beramal, amalnya ditunjukkan kepada orang, pamer riya kepada orang. Khilafa ma tantawi alaihi qulubukum, ketika dia berhadapan dengan orang, sama sekali yang ada di hatinya berbeda sama sekali dengan yang di luarnya. Jadi kalian ketika menghadapi orang, yang ada di batin kalian berbeda dengan yang ada di lesan kalian. Artinya lesannya merasa baik, tapi hatinya sesungguhnya tidak baik. Inilah kemunafikan, ketidakbaikan seseorang itu yang menyebabkan dia nggak jadi masuk surga. Orang memang tidak tahu, tapi Allah tahu. Orang berpura-pura baik kepada orang lain, tapi Allah tahu hatinya seperti apa, berpura-pura baik atau tidak. Itu Allah tahu. Habtumun nasa walam tahubuni, kalian takut kepada manusia, tapi enggak takut kepadaku. Itulah yang menyebabkan ia ditolak dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajlaltumun nasa walam tajulluni, kalian mengagungkan manusia akan tetapi tidak mengagungkanku. Allah Subhanahu wa ta'ala dinomorduakan di situ. Kenapa? Karena hanya di hadapan manusia ia mengagungkan, tapi di hadapan Allah tidak sama sekali. Taraktum linnasi walam tarakuli, kalian meninggalkan perbuatan dosa itu karena takut kepada manusia, bukan karena takut kepadaku. Maka pada saat itu ketika Allah menghalau orang yang tadinya mau masuk surga, udah dekat, malaikat perintahkan untuk pergi dari situ lantaran ini semua. Lalu bagaimana nasib orang ini kelanjutannya? Mari kita lihat yang lewat satu ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
orang-orang yang tadinya mau masuk surga kemudian dihalau oleh malaikat agar ia pergi dari surga itu lantaran kenapa? Lantaran mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika mereka sendirian, mereka terang-terangan melakukan dosa, dan ketika mereka bertemu manusia, ia merasa tawadhu, merasa dirinya rendah di hadapan orang, merasa banyak dosa, padahal yang sesungguhnya tidak seperti itu. Dan ketika mereka beramal, mereka tunjukkan amal kebaikannya, ia melakukan perbuatan riya di hadapan manusia yang hatinya berbeda dengan luarnya. Apa yang ada di dalam hati tidak sama dengan apa yang ada di lesannya dan perbuatannya. Dan mereka pun melakukan perbuatan itu karena manusia, dan mereka meninggalkan dosa karena manusia, bukan karena Allah. Dan mereka ini sangat mengagungkan manusia tapi tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat karena manusia, bukan karena Allah. Maka orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fal yauma udzikukum alima azabi, maka sekarang rasakanlah siksaku yang sangat pedih, rasakanlah azabku yang sangat pedih. Orang yang tadinya hampir masuk ke dalam surga, ternyata dihalau dan kemudian balik lagi tidak masuk ke surga, justru ia masuk ke dalam neraka. Itu kenapa? Karena niat yang ada di dalam hatinya ketika dia melakukan amal, niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya kepada selain Allah, kepada manusia, kepada pujian manusia, supaya dilihat oleh manusia, supaya dipuji oleh manusia. Maka orang-orang yang seperti ini nanti Allah sampaikan, fal yauma udzikukum alima adzabi, sekarang rasakan siksaku yang sangat pedih. Ma haramtukum min jazili thawabi, bersamaan itu aku haramkan keagungan pahalaku. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala apa-apa kepada orang tersebut. Kenapa kok tidak memberikan pahala apa-apa kepada orang tersebut? Karena amalnya bukan karena Allah, amalnya karena manusia. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, lamma khalaqallahu ta'ala jannata adnin, ketika Allah taala menciptakan surga namanya surga Aden, khalaqa fiha ma la ainun ra'at, ketika Allah menciptakan surga bernama surga Aden, di surga itulah Allah ciptakan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan Allah menciptakan sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, dan bahkan Allah menciptakan sesuatu yang belum tergambar apa-apa dalam hati manusia. Apa itu? Allah menciptakan bidadari. Bidadari itu adalah mala ainun ra'at. Bidadari itu belum pernah terlihat oleh manusia. Maka kita belum bisa membayangkan bidadari itu. Karena apa? Karena belum bisa terbayangkan oleh hati manusia. Maka ketika kita membayangkan bidadari, pasti salah kita membayangkannya. Kenapa? Karena belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Kalau belum pernah dilihat oleh mata, berarti kita nggak bisa menggambarkan apa-apa. Belum pernah terlihat atau didengar oleh telinga, kita pun juga belum bisa menggambarkan apa-apa, karena orang menggambarkan sesuatu itu bisa berdasarkan pandangan mata, bisa berdasarkan pendengaran telinga. Maka pada saat itu kita bisa menggambarkan ini belum terlihat sama sekali oleh mata manusia dan belum pernah terdengar sama sekali oleh telinga manusia.
dan bahkan belum pernah terdetak di dalam hati manusia. Ma la khatara ala qalbi bashar, nggak pernah sama sekali terdetik atau terpikir di dalam hati manusia. Tsumma qala laha, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan bidadari ini, setelah Allah menciptakan sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia, sesuatu yang belum pernah tergambar di dalam hati manusia, Allah berfirman kepadanya, takallami, ngomonglah. Disuruh ngomong, setelah diciptakan oleh Allah disuruh ngomong. Faqalat, maka yang diciptakan oleh Allah, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan sesuatu yang belum terdetak di dalam hati, itu berkata, qad aflahal mu'minun salatan. Ia mengatakan, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, beruntunglah orang-orang mukmin, beruntunglah orang-orang mukmin. Diucapkan 3 kali oleh bidadari itu. Setelah diciptakan oleh Allah, setelah itu disuruh oleh Allah untuk berbicara, maka ia berbicara 3 kali. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. 3 kali ia berbicara seperti itu. Tsumma qalat, lalu bidadari itu berkata, inni haramun ala kulli bakhilin wa munafikin wa mura'in. Lalu bidadari berkata, aku ini adalah haram untuk orang-orang yang bakhil, pelit, medit, untuk orang-orang yang munafik, dan untuk orang-orang yang riya. Nah, ternyata Allah ciptakan bidadari-bidadari itu adalah untuk hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahalanya nanti akan diberikan bidadari yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum tergambar di dalam hati. Artinya masih sangat suci. Tapi bidadari ini tidak akan diperoleh oleh siapapun, tidak akan diperoleh oleh siapapun kecuali orang ini tidak bakhil, orang ini tidak munafik, dan orang ini tidak riya. Artinya ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di dalam ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.